Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update saldo masuk pencairan bantuan sosial PKH BPNT tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, September tahun 2025. Tentunya di kartu KKS Bank BSI, BNI, BRI, dan juga Bank Mandiri, tepatnya di tanggal 8 September tahun 2025. Terpantau hari ini banyak KPM yang melaporkan kemarin cek masih zonk, dan alhamdulillah hari ini dicek sudah ada saldo yang masuk, dan bahkan ada KPM yang mendapatkan transferan saldo bantuan nominalnya itu sekitaran 3 juta rupiah, dan bahkan ada yang lebih ya sahabat YouTube. Nah tentunya ini nominal yang sangat banyak, tentu buat para keluarga penerima manfaat harus memanfaatkannya dengan bijak. Nah kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja hari ini di hari Senin, tepatnya di tanggal 8 September tahun 2025. Alhamdulillah sudah semakin banyak KPM yang cair bantuannya, baik itu bantuan BPNT maupun bantuan PKH untuk alokasi triwulan ketiga atau tahap yang ketiga, yaitu Juli, Agustus, September tahun 2025. Banyak KPM yang menceritakan di beberapa hari yang lalu cek kartu KKS-nya masih zonk, masih belum ada saldo yang masuk, dan alhamdulillah hari ini di tanggal 8 September tahun 2025 saldo bantuannya sudah tercairkan. Yang nominalnya Rp600.000 tentu bisa jadi bantuan BPNT, bisa jadi bantuan PKH untuk komponen lansia atau komponen gabungan, yaitu anak SD sederajat 1 orang plus SMP sederajat 1 orang. Jadi totalnya adalah Rp600.000. Kemudian ada juga KPM yang melaporkan saldo dengan nominal yang luar biasa banyak, yaitu nominalnya itu sekitar 3 jutaan, bahkan ada yang lebih dari 3 juta ya sebetulnya. Tentu bantuan yang banyak tersebut harus dimanfaatkan dengan sangat bijak. Jangan sampai dihabiskan dalam sekali waktu. Tentu buat para keluarga penerima manfaat, karena sifat bantuan sosial ini dicairkan per 3 bulan, kemudian bantuan sifatnya tidak menentu, sekarang cair belum tentu di tahap berikutnya bakalan cair. Nah bagi para keluarga penerima manfaat yang bantuannya sudah tercairkan, apalagi yang nominal bantuannya fantastis banyak ya sebetulnya, jadi ini harus berhemat ya. Jadi harus memanfaatkan bantuannya dengan sebijak mungkin. Gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini ya sebetulnya sedang dibutuhkan, yang diperlukan ya sebetulnya. Kemudian kalau misalkan ketika sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini itu sudah selesai dan ada sisa bantuannya, maka sisa bantuan tersebut harus ditabung atau harus di-save ya seperti itu. Nah kalau menabung bisa menggunakan rekening yang lain, bukan dari rekening bantuan sosial ya seperti itu. Atau juga bisa ditabung secara mandiri di rumahnya masing-masing ya seperti itu. Atau juga bisa ditabung di tabungan keliling. Itu biasanya ada ya di masyarakat itu biasanya ada tabungan keliling ya seperti itu. Nah silakan ditabung, di save secara mandiri, yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Siapa tahu bansos di tahap berikutnya tidak lagi dicairkan, atau karena bansos dicairkan per 3 bulan, bisa jadi untuk bulan-bulan berikutnya sebelum pencairan tahap berikutnya itu ada kebutuhan yang harus terpenuhi, maka bisa menggunakan
bantuan yang ditabung itu tadi. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Dan saya yakin meskipun tidak diajari oleh pihak manapun dari Bansos, saya yakin para keluarga penerima manfaat ini sudah memahami cara mengatur keuangan yang baik dan juga benar ya. Apalagi di masing-masing pertemuan kelompok oleh pendamping sosial PKH-nya sudah disampaikan materi ekonomi ya, seperti itu, cara mengatur keuangan yang baik dan benar ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Ini hanya sebatas mengingatkan, edukasi biar bantuan sosial itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para keluarga penerima manfaat. Jangan sampai dengan bantuan yang besar yang diterima saat ini jadi sekaligus dihabiskan dalam satu waktu. Itu sangat tidak bijak sekali ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi buat para keluarga penerima manfaat yang kemarin-kemarin cek kartu KKS-nya ternyata masih zonk, pada hari ini bisa cek secara berkala ya kartu KKS-nya, utamanya KPM yang kartu KKS-nya itu diterbitkan oleh Bank BNI ya, kemudian Bank BRI dan juga Bank BSI. Pada hari ini terpantau masih terus disalurkan. Kita sarankan buat para KPM bisa memanfaatkan layanan M-Banking supaya tidak bolak-balik ngecek kartu KKS-nya di mesin ATM ataupun di agen bank. Jangan sampai ada kejadian kartu KKS itu terkelupas pita hitamnya, tergores, rusak, hilang, tertelan dan sebagainya. Tentu itu yang rugi adalah KPM itu sendiri ya, seperti itu. Jadi diusahakan seminim mungkin untuk melakukan pengecekan ya, seperti itu, di mesin ATM ataupun di agen bank. Bagaimana caranya? Mengecek melalui aplikasi M-Banking, karena hanya bermodalkan kuota data internet bisa mengecek di HP-nya masing-masing apakah di rekening bansosnya itu sudah terisi saldo bantuan atau belum. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, jadi buat para KPM yang kartu KKS-nya dari Bank BSI, BRI dan juga Bank BNI bisa cek secara berkala. Nah, sedangkan untuk kartu KKS Bank Mandiri hingga video ini kita publikasikan, untuk saldo bantuan PKH masih belum terpantau dicairkan ya, seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan menyusul dicairkan untuk Bank Mandirinya, karena status di 6NG Supervisor itu sudah SI ya, seperti itu. Jadi sabar saja. Kemudian buat para keluarga penerima manfaat yang peralihan dari pos ke kartu KKS, ini kalau saya lihat di kolom komentar di video-video sebelumnya banyak yang mengeluh ya, seperti itu. Jadi sabar, toh nanti kalau yang ditetapkan di tahap kedua dan juga tahap ketiga sebagai KPM, sebagai penerima, maka bantuan yang disalurkan adalah double ya, tahap 2 dan juga tahap 3. Nah, utamanya bagi KPM yang kartu KKS diterbitkan dari Bank BNI, hingga saat ini masih dalam proses penjadwalan, proses pendistribusian. Jadi buat para KPM sabar, ditunggu ya, seperti itu. Di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi ini juga sama, masih belum terdistribusikan. Yang terdistribusi masih di kecamatan kota, itu pun hanya di beberapa kelurahan saja ya, seperti itu, masih belum menyeluruh. Jadi sabar, ditunggu, positive thinking. Insya Allah kalau sudah waktunya terdistribusi bakalan tercairkan ya, seperti itu. Dan buat para KPM yang sudah mendapatkan kartu KKS baru kok belum terisi saldo bantuan, ini juga harus bersabar karena menunggu instruksi dari pihak Kemensos untuk segera disalurkan. Jadi bisa dipahami ya. Dan beberapa hari ke depan ada agenda-agenda penting ya yang harus dikerjakan oleh para pendamping sosial tentunya. Yang pertama terkait dengan Monef bantuan BPNT tahap pertama, kemudian ground check bagi yang masih belum terground check ya di aplikasi Sixman-nya. Kemudian terbaru di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi ini ada program namanya digitalisasi bansos. Ini nanti bakalan diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, dan besok ya seperti itu di hari Selasa tanggal 9 September kebetulan saya dan teman-teman pendamping di wilayah kecamatan saya ini akan melakukan ataupun mengikuti pelatihan terkait dengan digitalisasi bansos di Dinas Kominfo di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi. Jadi buat para KPM yang kemarin-kemarin sudah ada instruksi untuk melakukan aktivasi IKD khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini kalau misalkan ada yang belum melakukan aktivasi dan sudah memiliki HP Android ya, bisa melakukan aktivasi IKD
di desa atau kelurahan masing-masing. Jadi bisa dipahami ya, karena nanti digitalisasi bansos itu sangat erat kaitannya dengan IKD ya, identitas kependudukan digital. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah seperti itu, jadi itu updatean saldo masuk di hari ini di tanggal 8 September tahun 2025. Jadi buat para KPM yang sudah cair, selamat, manfaatkan dengan bijak, jangan terlalu berbangga diri karena bansos ini tidak bisa dibuat kepastian. Misalkan tahap ini cair, tahap berikutnya bakalan cair, sekarang tidak bisa. Jadi sifatnya hanya sementara, stimulus saja, bahkan aturannya maksimal untuk PKH kepesertaan hanya 5 tahun ya, seperti itu. Dan bagi yang masih belum cair, sabar, ditunggu, semoga bisa segera dicairkan, masih ada rezeki di tahap ketiga kali ini. Misalkan nanti sampai minggu ketiga bulan September masih belum cair juga bantuannya, buat para KPM bisa mengecek di pendamping sosial PKH-nya atau ke operator 6NJ yang ada di desa, atau juga bisa mengecek secara mandiri di aplikasi Cek Bansos kira-kira masuk desil berapa. Kalau sudah masuk di desil 6-10, maka bisa dipastikan bantuannya tidak akan dicairkan ya. Oke, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.